Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Sandaga dengan NIM 2010911320020. Jadi di sini saya akan membahas tentang soal parasitologi. Next. Anak laki-laki usia 10 tahun dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan gatal di badan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan dirasakan terutama pada malam hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan erupsi kulit berupa terowongan-terowongan halus 2-3 mm. Sedikit meninggi, berkelok-kelok, berwarna putih keabu-abuan pada daerah inguinal, pergelangan tangan, kaki, dan juga aksila. Apakah organisme penyebab gangguan pada pasien di atas? Sebelum itu, mari kita bahas keluhan yang ciri-cirinya, yaitu keluhan gatal di badan sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian keluhan dirasakan terutama pada malam hari. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan erupsi kulit berupa terowongan, kemudian meninggi, berkelok-kelok, dan juga putih keabu-abuan, yang ditemukan lesinya ini di daerah inguinal, pergelangan tangan, kaki, dan juga aksila. Yang ditanyakan organisme penyebab gangguan pada pasien di atas. Next. Baik, untuk diagnosisnya tadi merupakan skabies. Kenapa kita menegakkan ini skabies? Karena skabies ini mempunyai 4 tanda kardinal. Tanda kardinalnya yaitu yang pertama, pruritus nocturnal atau gatal pada malam hari, kemudian ditemukannya erupsi kulit, terowongan-terowongan. Jadi untuk menemukan erupsi kulit terowongan ini bisa kita lakukan pemeriksaan tinta India. Kemudian ditemukannya tungau pada pakaian atau saat dilakukan kerokan kulit. Nah, yang terakhir yaitu tanda kardinalnya, penyakit ini menyerang hidup berkelompok seperti di pesantren dan juga asrama. Nah, dari 4 tanda kardinal tadi, ini merupakan gejala dari skabies. Bisa balik lagi? Merupakan gejala dari skabies. Nah, organisme dari skabies itu adalah Sarcoptes scabiei. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang skabies dan juga Sarcoptes scabiei. Selanjutnya. Nah, jadi skabies ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi dan juga sensitilasi terhadap Sarcoptes scabiei. Nah, investasi adalah menempelnya ektoparasit pada hospes. Nah, parasitnya itu merupakan si scabiei dan hospesnya adalah manusia. Nah, pada penderita skabies ini banyak ditemukan pada orang padatnya penduduk dan juga hygiene yang buruk. Selanjutnya. Nah, etiologi pada Sarcoptes scabiei, jadi ini merupakan kingdom dari Animalia, filumnya dari Arthropoda, subfilumnya dari Chelicerata, kelasnya dari Arachnida, ordonya dari Astigmata, subordernya dari Sarcoptorina, familinya dari Sarcoptidae, genusnya dari Sarcoptes, dan spesiesnya merupakan Sarcoptes scabiei. Next. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari Sarcoptes scabiei ini. Jadi, si scabiei ini setelah kopulasi atau perkawinan antara jantan dan betina, jadi nanti si jantannya ini bertahan di terowongan terapi, kemudian pada akhirnya si jantan ini akan mati. Sedangkan si betina yang telah dibuahi tadi, dia akan menggali terowongan di dalam kulit kita di lapisan terluar, yaitu di stratum corneum. Nah, kemudian dia menggali terowongan dan meletakkan telur. Nah, jadi telur tadi dia bisa bertelur seharinya itu 2-3 telur. Lalu setelah itu 2-3 hari menetas menjadi larva. Nah, setelah menjadi larva 3-4 hari berubah menjadi nimfa. Nah, kemudian setelah jadi nimfa 4-7 hari kemudian dia berubah menjadi tungau dewasa. Nah, setelah menjadi tungau dewasa nanti, tungau dewasa ini berjalan lagi, menggali terowongan, dan berkopulasi lagi atau kawin lagi bersama tungau jantan. Kemudian siklusnya berulang lagi seperti siklus dari awal. Nah, jadi telur menjadi tungau dewasa itu kurang lebih 8-12 hari atau kurang dari 2 minggu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.